Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati, disayangi dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution. Semoga pada malam Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 7 Rajab tahun 1442 Hijrah, kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita awali tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian malam hari ini diberikan kelancaran, pemahaman yang baik dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Pun demikian kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menghunjamkan hidayah pada hamba-hambanya yang beraktivitas sampai dengan malam Jumat ini namun belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka bergegas untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amanah kehidupan yang telah diemban di dunia ini. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat siapapun ia mendapatkan pencerahan dalam jiwanya, dorongan kuat untuk bertobat kepada Allah dan mengganti hari-harinya yang telah lalu dengan hari-hari terbaik dan perilaku mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua semoga diikutkan dalam segala kebaikan tadi. Baiklah, pada kesempatan kali ini adalah pembahasan yang akan menjadi spesial barangkali karena kita biasanya membagi dua di pertemuan setiap pekanan di kajian Aqsa, baik itu sesi diskusi tanya jawab yang pekan lalu telah berlangsung, kemudian kembali kepada kajian dalam naungan Al-Quran Al-Karim yang kita masih di pembahasan surah Al-Baqarah, akan memasuki periode yang baru karena telah kita tuntaskan pembahasan tentang golongan ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik sampai di ayat yang ke-20, dan kita akan masuki gerbang yang baru di ayat ke-21. Namun demikian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau permintaan yang masuk terkait dengan bulan Rajab. Ya, ada banyak sekali pertanyaan tentang keistimewaannya, apakah benar, bagaimana amalannya, apa yang benar, apa yang keliru berdasarkan keterangan-keterangan yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar dalam beribadah dan tentunya saling menghormati satu dengan yang lainnya. Baik, karena itu kita akan sajikan bahasan spesial pada kesempatan malam hari ini dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Rajab. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba terlebih dahulu untuk memberikan beberapa referensi terkait pembahasan kita ini. Yang pertama tentunya dari Al-Quran Al-Karim. Jika teman-teman berkenan, setiap malam Jumat kita kajian, ada bersama kita mushaf, ya. Ini saya berikan contoh malam hari ini dengan beberapa mushaf, ya. Kemudian dari Al-Quran juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kitab yang kita koleksikan. Sebagian ada di sini, sebagian ada di tempat lain, tapi kita berikan nanti referensinya. Kemudian ada kitab juga beberapa yang coba kita perkenalkan, ya, di antaranya nanti ada kitab Tabyinul Ujab fi Fadaili Syahri Rajab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Beliau punya kitab Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, ya. Itu ada 18 jilid kurang lebih, dan termasuk syarah yang paling populer, dan di antara aktivitas beliau menyempatkan menulis tentang hal-hal terkait dengan bulan Rajab. Beliau beri nama kitabnya Tabyinul Ujab, penjelasan tentang ragam hal yang mengagumkan, ya, fi fadli syahri Rajab, yaitu yang terkait dengan keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Apakah hal-hal yang mengagumkan yang beredar di masyarakat luas, ternyata ini pun terjadi, ya, di masa-masa kehidupan beliau, di era beliau, dan beliau menjelaskan, ya, mana yang benar, mana yang kemudian diamalkan, mana yang dilebih-lebihkan, mana yang kita bisa hindari, dan mana yang bisa kita taati di bulan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita kembalikan dulu kepada Al-Quran sebagai adab kita mengawali perjumpaan kita di malam hari ini di Quran surah ke-9, ya, At-Taubah, di ayat yang ke-36.
ya paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. Ini saya bawa mushaf standar untuk bisa memberikan gambaran lebih luas kepada Anda. Di halaman 192 kalau mushaf standar mungkin bisa berbeda karena boleh jadi kadang ada yang memulai dengan 15 baris yang standar gitu ya. Selain halaman pertama di Al-Baqarah itu sampai 5 ayat, selanjutnya 15 dan seterusnya. Tapi ada juga nanti untuk memudahkan hafalan ada yang 18, ada yang 20 baris ya. Tapi kita ambil pada yang paling umum saja di ayat yang ke-36 surah ke-9 yaitu surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Ya, tolong berikan tanda di kalimat di firman Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Ya, dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Baik, teman-teman sekalian, bagian pertama di Quran surah ke-9 di ayat ke-36 saya tuliskan. Ya, Quran surah ke-9 At-Taubah. Ya, di ayat ke-36. Ini satu. Baik, kita berikan penekanan dulu beberapa bagian yang nanti kita akan ungkapkan ya. Inna iddatasy syuhuri ya, indallah. Saya menggunakan khat ruq'ah ya supaya agak mempercepat. Itsna asyara syahran fi kitabillah ya, yauma khalaqas samawati wal arda minha, nah ini dia, saya garis bawahi, arba'atun hurum. Nah ini ya, nah ini dia, yang saya maksudkan tadi. Ya, dzalikad dinul qayyim. Teruskan, dzalikad dinul qayyim. Ya, fala tadhlimu, nah ini penting. Tadhlimu fihinna anfusakum. Ya. Kemudian waqatilul musyrikin, kita teruskan saja supaya lengkap ayatnya. Musyrikin, silakan Anda cocokkan dengan mushaf Anda, ya. Kafatan. Ya, kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu, nah ini nggak pakai wattaqullah ya, tadi saya sebutkan wattaqullah, ingat wa'lamu, langsung wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah ini dia penting kalimatnya. Ini saya berikan beberapa penekanan. Semua ayat Al-Quran penting, namun beberapa bagian saya berikan penekanan. Ya. Baik teman-teman sekalian, ini 1, 2, kemudian 3. Ya, di sini firman Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita tentang isyarat yang terkait dengan bulan Rajab. Ya, ini keumuman isyaratnya Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-36. Allah berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi." Ya, sungguh kami tegaskan, inna ini huruf taukid yang berfungsi untuk menguatkan sebuah pesan, informasi yang disampaikan. Jadi kalau di ilmu nahwu itu kalau kita masuk ke i'rab, maka dia di i'rab. I'rab itu penjelasan ya tentang perubahan-perubahan harakat dan fungsi satu kalimat. Ya. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, inna harfu taukidin wa nasbin. Huruf taukid itu yang menguatkan satu informasi. Jadi kalau misalnya biasanya dalam gaya bahasa Arab, jika kita ingin menyampaikan sebuah pesan, informasi, lantas ada kesan
kemungkinan ragu yang ingin kita tepis supaya informasi itu tidak diragukan sama sekali. Maka kita kuatkan dengan alat-alat penguat. Di antaranya nanti kalau kata benda ada inna, gitu kan? Kalau kata kerja ada qad misalnya. Ya, ada digabungkan lam dengan qad menjadi laqad. Ya, misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang qad saja qad aflahal mu'minun, ya kan? Nah, kemudian di sini menggunakan inna. Wa nasbin, kalau terkait dengan harakat berarti setelah huruf inna ini nanti kalimatnya di ujung akhirnya ini harakatnya nasab berarti fathah, ya. Ya, posisi gramatikalnya nasab berarti fathah. Tapi dalam ilmu loghah nasab itu ya itu juga memiliki arti yang sangat dalam. Ya, kalau orang Arab mengatakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Ya, seorang lelaki menancapkan tongkatnya di tanah ya dengan sangat kuat. Ya, nasawa itu menancapkan sesuatu dengan kuat sehingga sulit untuk digoyangkan. Ya, kuat karena posisinya yang kuat. Nah, maka di sini inna ini seakan memberikan pesan kalau dalam ilmu loghah kita gali lebih dalam, yaitu huruf penguat yang memberikan kesan untuk menancapkan pada jiwa yang paling dalam supaya jangan ragu, jangan goyah sedikit pun. Nah, demikian cara membacanya. Ini kalau Anda mendapati bacaan dalam Al-Quran, ayat-ayat terbentang, lalu Anda temukan kalimat inna, membuka informasinya, ini adalah kesan yang ingin ditampilkan oleh Al-Quran supaya kita menguatkan keyakinan dalam jiwa, jangan pernah ragu sekalipun. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu yang aku berikan kesempatannya pada manusia, kata Allah, untuk beraktivitas, memanfaatkan waktu itu. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, demikian seterusnya. Innal insana, sungguh, pastikan, tancapkan dalam jiwamu dengan keyakinan yang mantap, jangan pernah ragu. Innal insana, setiap manusia yang beraktivitas memanfaatkan waktu itu. Ingat kata insan, pernah saya jelaskan dulu dalam edisi Sitama, ya. Kata insan bila disebutkan maka menunjuk pada totalitas aktivitas manusia yang mengisi waktu yang Allah berikan untuk beraktivitas di dalamnya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kata Allah, jangan pernah kamu ragukan manusia itu berpotensi mengalami kerugian karena tak mampu memanfaatkan waktu yang aku berikan dengan baik. Ya kan? Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat dan seterusnya. Ya, kecuali orang-orang yang mengisi waktu-waktunya dengan iman kepada Allah. Lalu iman itu memancarkan cahaya kebaikan yang menghiasi perilakunya yang mulia. Nah, sekarang dengan pemahaman yang serupa, kita arahkan itu untuk memahami ayat Al-Quran berikut. Di Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri, sungguh aku tegaskan dan tancapkan keyakinan pada jiwamu yang paling kuat. Jangan pernah ragu, kata Allah. Iddatash syuhuri, jumlah bilangan bulan itu ya dalam setahun, indallahi, yang telah Allah tetapkan. Nah, jadi di dalam penekanan ini Allah ingin memberikan satu informasi yang sangat kuat bahwa Allah telah menetapkan jumlah bilangan bulan. Ya, jadi Al-Quran itu nanti ada syahrun, ada ashhur, ada syuhur. Nah, ya, ini menarik nih. Kita belajar sedikit ya. Ada syahrun, ada ashhur, ada syuhur. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana diksi Al-Quran yang begitu sempurna, yang mustahil pilihan-pilihan kata ini bisa bersumber dari manusia atau makhluk manapun, itu mustahil. Ya, karena itu orang-orang yang mengerti, memahami bahasa Arab dengan segala kedalamannya sudah pasti akan menyimpulkan ini hanyalah firman Allah. Mustahil ada keterlibatan makhluk sedikit pun. Jadi Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat Arab yang hebat sastranya, yang terbiasa membuat karya, yang membuat puisi-puisi, yang membuat diwan-diwan, membuat segala macam ungkapan dengan sangat indah, mereka semua ya meyakini bahwa ini bukan buatan manusia karena keluar dari formulasi yang biasa mereka buat, tapi maknanya begitu dahsyat ya, dan punya susunan yang sangat sempurna. Perhatikan teman-teman sekalian, kalau ada kata syahrun seperti ini, syahrun ini, ya, maka ini menunjukkan pada makna bulan yang menunjuk pada peredaran waktu. Ya, jadi ada bulan yang fisikal, materi benda, ya, benda-benda yang bisa kita saksikan ya malam hari, gitu kan, memiliki pantulan cahayanya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan qamar. Ya, Quran surah ke-10 misalnya ayat yang kelima. Ya huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Jadi kalau kita maksudkan bulan dalam pengertian bentuk fisik ya, secara fisikal maka disebut dengan qamar.
Ya, kalau dia memancarkan cahaya penuh di pertengahan disebut dengan badar namanya. Baik ya? Nah, kalau ini yang dimaksudkan, ini waktu, peredaran waktu, sehingga membentuk satu kumpulan dalam satu bulan, hitungan bulan. Ya, kurang lebih 29 atau 30 hari di bulan Hijriah, 4 pekan itu, ya, dalam hitungan pekanan, 4 pekan, 29 sampai 30 hari dalam hitungan Hijriah. Kumpulan waktu yang membentuk nanti masa, yang diberi nama dengan bulan itu, bahasa Arabnya disebut dengan apa? Syahrun. 1 bulan penuh, kalau 1. Nah, kalau dia sifatnya bentuknya jamak, tapi jamaknya terbatas, ya, jamaknya terbatas, jamak bentuknya taksir, ya, berubah gitu kan. Nah, tapi lilqillah nanti, ya, sifatnya untuk menunjuk kepada jamak bentuknya terbatas. Ya, kita ambil contoh misalnya ini kalimatnya ashhur. Ya, terbatas itu bisa dihitung dengan jemari. Biasanya sih tidak melebihi kepada 3 sampai 4, ya, atau maksimal paling banyak 5 lah gitu. 1 2 3 4 5 yang kiranya kita bisa hitung dengan sangat mudah, dan orang-orang Arab biasa menyebut hal-hal yang bentuknya jamak di bawah 5 ke bawah itu dengan bentuk af'ul, ya, formulasinya af'ul. Jadi syahrun tinggal tambah a di depannya, jadi af'ul ini matikan ashhur, ya. Jadi harokatnya yang diambil ashhur. Kita ambil contoh misalnya persiapan untuk menunaikan haji, puncaknya sampai ke bulan 12 Dzulhijjah itu dimulai dari sejak bulan Syawal. Ya, Syawal. Makanya kenapa disebut Syawal sejak era jahiliyah? Karena memang Syawal itu kan meningkat karena volume masyarakat yang datang ke Mekah itu mulai meningkat, mulai banyak karena persiapan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini asalnya, ya, sebelum nanti ada periode Islam, dan nanti ini pun memberikan pengaruh, ya, pada persoalan-persoalan Ramadan yang memberikan peningkatan-peningkatan iman, dan banyaknya pula orang-orang kemudian yang datang ke wilayah Mekah untuk persiapan-persiapan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat setelah Islam meluruskan kembali hal-hal yang sebelumnya keliru dilaksanakan di masa jahiliyah. Baik, sejak bulan Syawal mereka sudah menyiapkan diri. Jadi banyak orang mulai bersiap-siap supaya nanti tidak berdesakan, mendapatkan tempat yang baik gitu kan. Dan sekarang sudah menjadi kebiasaan. Kita kalau di luar era pandemi kan berangkat untuk menunaikan haji bukan saat Dzulhijjah, tapi sejak Syawal sudah siap-siap. Dzulqa'dah bulan ke-11 sudah berangkat, ya, supaya tidak ada penumpukan di bandara, semua sudah disiapkan kemah-kemahnya, maktab-maktabnya, persiapan menuju puncak haji, ya, di tanggal 9 Dzulhijjah itu untuk penunaian wukuf di Arafah. Jadi dari dulu sejak bulan Syawal itu kan bulan ke-10. Ya, 10, 11, 12, 3 bulan tuh. Ya, jadi sejak bulan ke-10, 11, kemudian 12. Karena itulah dalam Al-Quran, ketika Allah memberikan gambaran umat Islam, orang-orang beriman, yang akan menunaikan ibadah haji, maka diminta untuk bersiap-siap. Ya, di bulan-bulan yang telah diketahui ini sebagai persiapan. Ya, membentuk karakteristik diri, menyiapkan takwanya sebelum berangkat, mendekatkan diri pada Allah, menjauhi maksiat. Maka dihimpunlah di Quran surah kedua Al-Baqarah. Ya, Quran surah kedua, di ayat yang ke-197. Ya, ayat 197 paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Ketika Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ya. Baik, bulan-bulan menuju persiapan haji itu, ya, sampai dengan puncaknya Ashhurum Ma'lumat. Dari sejak dulu diketahui, sudah disiapkan dari beberapa bulan sebelum tiba waktu haji puncaknya itu. Maksudnya apa? Dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajja, maka siapa yang berniat menyiapkan, ingin berniat haji gitu kan? Ke puncaknya itu, maka dia bersiap-siap dari sejak bulan-bulan itu, dari Syawal dia siap-siap. Ya, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidana fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, sebelum berangkat haji, supaya suasana hati kamu nanti senafas dengan ibadah, bisa khusyuk, bisa tentram, bisa nyaman ibadahnya, bisa menikmati tawafnya, sa'inya, bahkan wukuf sebelumnya, maka kata Allah, siapkan dari sejak engkau sebelum berangkat ke sana dengan banyak menunaikan amal saleh, banyak tingkatkan takwa, jauhi maksiat, sehingga sampai ke sana sudah terbangun, ya, satu chemistry yang bagus, sinyalnya sudah kuat, sehingga ke masjidnya enak, ibadahnya nyaman, alih-alih banyak belanja, cari bawaan dan sebagainya. Nah, itu menggunakan kata ashur. Nah, tadi jadi kalau syahr itu 1 bulan, ya, 29 atau 30 hari. Contoh paling gampangnya saat kita puasa Ramadan, ya, ada di Quran surah kedua. Ini saya turunkan Qurannya ayat 185. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan yang kita diminta puasa itu, yaitu saat diturunkannya Al-Quran sebagai kemuliaan Ramadan. Ketika disebutkan syahrun, ini menunjukkan Ramadan kita puasanya sebulan. Ya, penuh dalam sebulan sesuai dengan hitungan hari yang ada pada saat itu, 29 sampai dengan 30. Kalau menggunakan kata syuhur,
Nah, ini bentuk jama, tapi bilangannya kafrah ya banyak melebihi bilangan yang ini. Jadi kalau ini misalnya ya sampai 3 sampai 5, maka yang ini di atasnya. Ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, demikian seterusnya. Jadi kalau dia di atas 5 ke atas, nah dia dalam bahasa Arab menggunakan kata syuhur. Nah, ini orang Arab fasih, terbiasa menggunakan diksi seperti ini. Ya, nah saya ingin tunjukkan teman-teman sekalian, perhatikan bagaimana Al-Quran menyampaikan informasi yang sangat akurat dengan diksi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ini menunjukkan Al-Quran mu'jizat, firman Allah bukan rekayasa manusia. Apalagi misalnya klaim-klaim produk budaya, jauh daripada itu semua. Ini diantara buktinya. Jadi kalau kita ngajinya benar, belajar bahasanya itu benar, maka kita akan temukan satu hikmah yang sangat luar biasa. Ya, nah di sini ketika Allah ingin menyampaikan tentang jumlah bilangan bulan dalam setahun, gitu kan? Mari kita lihat. Inna iddatash syuhur, yang digunakan oleh Al-Quran adalah kata syuhur. Nih, ini menunjukkan bilangannya di atas berapa? Di atas 5 kan? Ke atas kan? Dan ditegaskan lagi berapa yang dimaksudkan oleh Allah. Sungguh aku tegaskan, kata Allah, tancapkan pada jiwamu, jangan sampai ragu, jangan goyah. Sungguh jumlah bilangan bulan itu yang ditetapkan indallah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu, itsna asyara syahran fi kitabillah. Allah tetapkan dalam ketentuannya dalam kitab Allah jumlahnya 12 bulan dalam setahun. 12 bulan dalam satu tahun. Ya. Karena jumlahnya 12, ya. Ingat, bukan 3, bukan 4, bukan 5, maka diksi yang digunakan kata syuhur. Tapi yang paling dahsyat, saya pernah coba lihat ya, beberapa keterangan sampai di beberapa kitab-kitab yang disucikan, saya dapati hanya dalam Al-Quran yang spesifik menyebutkan kalimat ini. Setahun 12 bulan. Ya, pernah ada dulu orang yang mencoba untuk penyesuaian, dibikin 13 bulan, dibikin 12 lebih sedikit, tetap kembali pada akhirnya ke 12 bulan. Silahkan cek sampai dengan saat ini. Setahun ketemukan apa? 12 bulan. Mau kita menggunakan penggunaan kalender Hijriyah ataupun kalender Masehi, tetap akan ditemukan sistem kehidupan kita, ya sistem waktu yang diatur dalam kita beraktivitas. Mau menggunakan pendekatan apapun, tidak akan keluar dari sini. Karena kenapa? Karena Allah menetapkan itu fitrah yang telah Allah tetapkan sejak mulai menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, itu saya tetapkan, kata Allah. Setahun kalian otak-atik bagaimanapun, tetap keseimbangan kehidupan itu akan kalian dapati ketika kalian melihat setahun dan menjalaninya selama berapa? 12 bulan. Ya, itu aku tetapkan sejak mulai mencipta yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, sejak mulai mencipta langit dan bumi. Apa kaitan dengan bulan Rajab di sini? Dari 12 bulan ini, teman-teman sekalian, minha arba'atun hurum. Saya akan berhenti sampai di sini dulu. Perhatikan baik-baik. Minha, dari 12 ini, minnya tab'id, menunjuk pada sebagian, min. Kemudian haknya ke sini, ke syuhur. Karena kalau jamak nanti kata gantinya menjadi mu'annats. Ya, kalau syahrun, hu. Baik. Kalau misalnya ashur, ha. Kalau syuhur, ha. Ini ya kata ganti menunjuk kepada muannas. Jadi lari ke belakang kata gantinya. Minha, dari 12 bulan itu selama setahun, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa, punya sifat hurum. Ya. Ada 4 bulan yang istimewa, punya sifat hurum. Ini menarik nih. Ini bentuknya jamak nih. Hurum. Baik. Minha arba'atun hurum. Hurum ini seakar dengan kata haram, ya. Hati-hati ini. Jadi dari haram itu teman-teman ada haram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Ya. Haram, hukum yang mengikat pada sesuatu yang dilarang secara syariat, tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hukumnya. Baik ya. Nanti kalau kita ingin melekatkan pada perbuatan atau bendanya disebut dengan muharram namanya. Muharram, ya segala yang dilarang, segala yang tidak dibenarkan, ya baik itu dikonsumsi atau dikerjakan atau dilakukan. Mabuk, hukumnya apa? Haram. Perbuatannya apa? Muharram. Jelas. Baik, muhrim, orang yang mengenakan pakaian ihram. Ya, karena sejak mengenakan itu, kenapa disebut muhrim? Karena saat dia sudah mengenakan itu, dia harus menanggalkan, melepaskan, meninggalkan segala yang diharamkan oleh agama. Dari kata ahrama yuhrimu, seakar dari kata haram juga. Kemudian ditambah hamzah lil izalah, untuk menanggalkan segala yang diharamkan, dijauhi. Jadi kalau sudah pakai kain ihram, maka jauhkan segala yang dilarang. Sedang konsentrasi ibadah saja. Mahram, ya keadaan satu persaudaraan yang kuat, sehingga dengan itu tidak dibenarkan untuk saling mengikat dalam akad.
ya tidak dibenarkan menikah, baik mahram nanti misalnya dengan satu radha'ah, dengan susuan, ya, atau nanti dengan tali persaudaraan, ya, ulul arham, atau nanti dengan bil musaharah, karena ada ikatan satu pernikahan. Saya menikah dengan istri saya, misalnya ada adiknya perempuan, maka tidak dibenarkan saya pun menikah dengan adiknya. Ya demikian, satu susuan yang sama, ataupun juga dari ulul arham, satu rahim yang serupa. Saya punya kakak, saya perempuan, adik perempuan, tidak boleh, ada dilarang, diharamkan, tidak dibenarkan, ya, berhubungan atau mengikat satu ikatan pernikahan di lingkungan-lingkungan itu. Itu satu hal yang terkait berkelindan. Hukumnya disebut apa? Haram. Baik, jamak yang mengukur tentang keadaan ini, menerangkan keadaan-keadaan yang diharamkan berbuat sesuatu yang dilarang, itu disebut hurum namanya. Baik ya. Jadi ketika Allah sebutkan minha arba'atun, ada 4 dari 12 ini yang punya sifat hurum. Apa artinya? Punya keistimewaan, dilarangnya ya kita mengerjakan atau bahkan cenderung kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diharamkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah pasti diharamkan, ya sudah pasti jangan dikerjakan. Nggak boleh gitu kan? Ya, mabuk itu haram, ya jelas tinggalkan, gitu kan? Maaf sekali, bikin hoax, jelas haramnya. Ya, gibah, jelas haramnya. Mencela, jelas haramnya. Mencuri, apalagi, jelas haramnya. Sudah jelas haram. Orang sudah mengerti kalau haram itu pasti harus ditinggalkan. Tapi kenapa di sini di 4 bulan ini ada penekanan? Ya, ini yang sangat menarik. Sampai-sampai ditekankan, jangan kamu lakukan. Sampai nanti Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma memberikan satu komentar yang sangat luar biasa. Komentar ini nanti akan banyak di-share oleh para tabi'in dan di-like oleh generasi kemudian. Jadi ada komen, like, and share gitu ya. Di-share sampai ke kita. Nah, ini ketika ada penekanan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada satu rumus, dan ingat, beliau itu turjumanul Quran. Orang yang mendapatkan pengakuan langsung dari Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mengetahui tentang isi Al-Quran. Mendapat pengetahuan dari Rasulullah SAW karena belajar langsung dari beliau. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan, taukid dengan menyebutkan kembali kata hurum yang mengikat 4 bulan ini, maka ini menunjukkan ya bahwa orang-orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan-bulan ini, maka dosanya bisa 2 kali lipat di hari-hari biasa. Ini menunjukkan satu keistimewaan yang melekat pada bulan-bulan ini yang tidak sama dengan bulan-bulan biasa. Pertanyaannya, 4 bulan ini, bulan apakah itu saja? Dan bagaimana keterangan selanjutnya dalam Al-Quran terkaitannya dengan hadis-hadis Nabi SAW dan peristiwa-peristiwa yang sering kita alami yang membutuhkan penjelasan-penjelasan hukum. 4 bulan ini diterangkan dalam hadis Nabi SAW yang kalimat pembukanya serupa dengan ini semua dan langsung disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, minha arba'atun hurum, thalatha mutawaliyat, ya. Ada 4 bulan yang istimewa dari 12 ini, 3 berurutan, 1 terpisah. Apa yang 3 berurutan itu? Apa yang 1 itu? Bagaimana keadaannya? Kita akan bahas itu setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Jeda sejenak, dengarkan azan, sholat Isya dulu, kerjakan amalan sunnah, kita lanjutkan kemudian. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.